Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat ketemu lagi pada mata kuliah pengantar sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sekarang kita akan membahas aspek ekologi sumber daya hayati, pesisir dan laut. Sekarang kita masuk saja ke materi. Jadi wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah peralihan atau interface area antara ekosistem di darat dengan ekosistem di laut. Jadi pembatasan ya, laut dengan darat. Batas wilayah pesisir ke arah darat. Nah, bisa kita lihat dari aspek ekologi. Jadi batasnya adalah suatu kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses laut. Nah, seperti pasang surut, pasang naik itu ya. Nah, sekarang mana pasang yang paling tinggi airnya? Itu bisa batas. Kita bisa juga lihat dari intrusi air laut. Tadi air laut itu bisa meresap ke darat seberapa jauh. Atau seberapa jauh percikan air gelombang ke darat. Itu bisa dikatakan batas wilayah ke darat dari aspek ekologis. Dari aspek administratif, batasnya adalah hulu dari desa yang ada di pantai. Jadi misalnya ini pantai, ini desa, batas hulunya mana? Ya. Nah, itulah batas dari wilayah. Jadi diperkirakan kira-kira antara 2 sampai 20 km dari garis. Dari aspek perencanaan. Nah, itu tergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pada pengelolaan wilayah. Nah, pertama A, ya, tergantung pada pencemaran dan sedimentasi. Jadi suatu kawasan yang di darat, di mana pencemaran dan sedimentasi yang ditimbulkan di sini berdampak kepada kawasan pesisir. Itulah batas. Yang kedua, batas terluar atau sebelah hulu dari hutan mangrove. Jadi ini ya, berapa batas yang paling luar ya dari pantai? Itulah batas wilayah pesisir. Sekarang batas ke arah laut. Ini bisa juga dilihat dari aspek ekologi. Ya, jadi dipengaruhi oleh proses alamiah dan kegiatan manusia di darat, seperti aliran sungai, limpasan air permukaan, sedimen dan bahan pencemar. Nah, seberapa jauh kondisi ini sampai ke laut? Ya, seberapa jauh aliran sungai itu bisa nampak ke laut? Atau sedimennya seberapa jauh ke laut? Nah, jadi jaraknya kira-kira gitu ya. Selanjutnya, batas administratif itu antara 4 sampai 12 mil ya. Paling jauh 12 mil disebut dengan zona ZEE, zona ekonomi eksklusif. Selanjutnya perencanaan. Nah, ini juga tergantung kepada kawasan dan masalah dan yang masih dipengaruhi oleh dampak pencemaran atau sedimen. Jadi tergantung kepada pencemaran atau sedimentasi yang berasal dari darat. Nah, ini ya. Jadi kira-kira batas wilayah posisi ini darat, ini pantai, ini laut ya. Ini paling tingginya ini tadi aspeknya itu banyak tadi ya. Bisa dilihat dari batas desa, batas hulu dari hutan mangrove,
atau seberapa jauh pasangnya naik ke sini, ya. Kemudian kalau ke laut paling jauh 12 mil, ya, atau zona ekonomi eksklusif. Nah, saya juga ada lihat seperti ini gambarnya, zona FZEE, depan sini berapa, ya. Sekarang kita lihat arti penting pesisir dan laut bagi bangsa Indonesia. Nah, sekitar 30% hutan mangrove dan terumbu karang dunia itu ada di Indonesia. Hutan mangrove dan terumbu itu kan hutan yang ada di tropis. Kemudian terumbu karang itu terdapat di daerah laut-laut yang dangkal. Yang ke dalam biasanya 12 meter atau kurang. Kemudian sekitar 90% sumber daya ikan itu berasal dari kawasan pesisir. Karena di sana banyak mangrove dan terumbu karang. Selanjutnya 60% penduduk Indonesia hidup di wilayah pesisir. 42 kota dan 181 kabupaten terletak di kawasan pesisir. Nah, faktor sektor kelautan itu menyumbang sekitar 26,5% pendapatan domestik bruto nasional (PDB), ya. Kemudian juga menyerap lebih dari 16 juta tenaga kerja secara langsung. Berarti bisa nanti puluhan juta tenaga kerja yang tidak langsung berhubungan dengan industri kelautan ini. Sekarang kita lihat tipologi lingkungan pesisir, ya. Kita lihat dari aspek iklim di Indonesia ini ada namanya musim barat dan musim timur. Kemudian antara itu disebut dengan musim pengalihan. Kemudian formasi biologi itu bisa ada terumbu karang, ya. Ada lagi rumput laut, ada lamun, ada mangrove, ya. Jadi lamun ini adalah tumbuh-tumbuhan, dia ada berbunga, tumbuh dalam lingkungan laut yang dangkal, jadi mirip rumput laut. Kemudian kalau tipe pantai ada dua, ada yang landai, ada yang curam. Kemudian lagi tipe-tipe pantai, lingkungan di pantai, ya, ada yang berbentuk laguna, ada yang berbentuk teluk, ada juga delta, ya, daratan yang ada di ujung sungai, ya. Kemudian juga estuarita, itu sungai yang masih dipengaruhi pasang dari laut. Nah, inilah tipologi lingkungan pesisir. Sekarang kita lihat karakteristik ekososiosistem pesisir. Jadi pertama kita lihat adanya keterkaitan ekologi yang erat antara wilayah pesisir dengan daratan dan lautan. Ya, misalnya bisa kita lihat dari gambar ini ada hubungan erat antara ekosistem lamun dengan terumbu karang dengan mangrove, ya. Ini bisa dilihat dari panah ini, warna-warna panah ini sesuai dengan ini ataupun fisik, ya. Kalau biru itu tentang nutrisi, bahan-bahan organik, warna merah bahan-bahan organik partikulat, kemudian putih perpindahan biota, kalau hijau apa dampaknya terhadap manusia. Nah, yang kedua, memiliki produktivitas hayati yang sangat tinggi. Ya, adalah kalau apa nih perairan ini.
Kemudian juga terdapat lebih dari 2 sumber daya alam dan jasa lingkungan atau JASLIM di wilayah pesisir. Terdapat lebih dari 2 kelompok masyarakat dengan preferensi yang berbeda. Ya. Nomor 5, sumber daya wilayah pesisir merupakan sumber daya milik bersama. Ya. Jadi ini milik bersama. Ya. Tidak ada pemilik orang per orang. Ya. Keenam, merupakan tempat penampungan akhir limbah. Ya, dari lahan atas maupun laut lepas. Lahan atas itu maksudnya dari darat. Jadi kebanyakan limbah-limbah yang dari darat itu akan berakhir di laut karena dihanyutkan oleh sungai. Ini wilayah pesisir sebagai multiple use zone. Kita lihat apa aktivitasnya di sini. Misalnya di sini rivers and estuary. Ini adalah sungai dan sungai yang dipengaruhi ikan laut. Kemudian bisa juga digunakan sebagai tempat pangkalan minyak. Ya. Kemudian juga untuk mengambil bahan-bahan tambang di laut. Aquaculture, ya. Bisa juga untuk pariwisata, ya, atau turisme. Atau bisa juga menggunakan energi, mengambil energi dari laut, energi gelombang misalnya, bisa jadi energi listrik. Kemudian bisa sarana penelitian, ya, pengembaraan minyak, transportasi, ya, industrial fishing, artinya pengambilan ikan ya dalam skala industri yang sudah besar-besar, ya. Kemudian untuk skala kecilnya, untuk nelayan tradisional umumnya dekat-dekat ke pantai. Isu pengelolaan wilayah pesisir, ya, kita lihat yang pertama, tingkat kerusakan lingkungan di beberapa kawasan sangat mengkhawatirkan. Nah, ini bisa dilihat dari kondisi terumbu karang yang ada. Tinggal 66% yang sangat baik. 42% rusak parah, berat. 29% rusak. 23% baik. Nah, hanya 6% yang sangat baik. Padahal terumbu karang merupakan tempat bertelur dan berkembang biaknya ikan dan biota-biota yang lain. Kemudian juga hutan mangrove 40% juga sudah rusak. Jadi hutan mangrove tempat bertelur ikan juga, dan yang lain juga bisa untuk menghambat abrasi pantai. Dan di sana juga tempat habitatnya beberapa burung atau jenis hewan-hewan yang lain. Dan berkurangnya ikan karena overfishing, ya, penangkapan yang berlebih. Kebanyakan karena menggunakan ukat harimau, ya, istilahnya. Ada juga karena terjadinya pencemaran yang cukup tinggi atau abrasi dan erosi pantai karena hutan mangrove-nya rusak. Yang kedua, 65% masyarakat pesisir masih miskin. Tingkat pendidikannya rendah. Ya. Jadi, karena miskin, mereka belum sempat untuk mengecap pendidikan yang tinggi. Kemudian juga ada konflik pemanfaatan dan kewenangan. Kemudian juga common property resource. Ya. Jadi ya sumber daya yang belum memadai. Ya. Yang kelima, tempat terakumulasinya segenap limbah dari darat. Yang keenam, kesadaran bangsa kita tentang pentingnya nilai strategis sumber daya pesisir dan laut bagi pembangunan ekonomi nasional masih rendah.
ya. Sekarang ini sudah mulai agak bagus karena banyak bantuan-bantuan untuk pengembangan wilayah pesisir. Untuk Bengkulu saja atau kita juga BIP itu juga visi dan misinya juga untuk mengembangkan wilayah pesisir. Ketujuh, perhatian pengetahuan dan penguasaan serta penerapan iptek kelautan ya masih rendah. Kemudian aspek permodalan juga masih belum memadai karena masih ada bank yang belum bisa membantu. Tapi sekarang ini sudah mulai ya, pemerintah memberikan subsidi ya pada aktivitas di pesisir ini. Dan juga terjadi kebocoran wilayah. Kemampuan SDM yang rendah itu mungkin saja karena faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Selanjutnya permasalahan. Permasalahan bisa karena terjadinya degradasi habitat, berkurangnya habitat tertentu ya, karena terjadinya reklamasi pantai atau pengerukan pantai. Artinya ekosistem berubah. Seharusnya di sini ada mangrove-nya, sudah habis mangrove-nya ya, karena reklamasi. Atau orang membuat tambak udang di sini sehingga mangrove-nya dibabat. Nah, tapi ada juga itu ya, dia ganti dengan wilayah yang lain. Tapi biasanya penggantinya di darat itu, ya. Misalnya dia mengambil lahan sekitar 10 hektar, nanti diganti dengan lahan lain di tempat lain yang luasnya sama. Tapi kan mangrove-nya tidak diganti. Juga kerusakan terumbu karang ya, bisa juga karena pengembangan ikan ya, kemudian juga karena pariwisata, bisa juga terumbu karang rusak ya. Dan juga terjadinya sedimentasi dan abrasi karena terumbu karang berkurang. Dan juga terjadinya pencemaran pada rumah tangga atau industri ya. Kalau rumah tangga kebanyakan menghasilkan limbah-limbah plastik, juga bisa karena terjadinya banjir atau badai yang bisa merusak pinggir-pinggir pantai ini. Oke, cukup di sini dulu ya, materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.